masukin nak. Kenapa Maya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, bagaimana pelajarannya di kelas tadi? Baik Ji? Alhamdulillah lancar Bu. Tadi juga sudah ujian harian. Oh, insya Allah. Belajar di kita? Iya, semalam juga sempat belajar jadi kayak lebih lancar lagi ujiannya. Insya Allah kalau sudah kita belajar tadi malam pasti bakal memuaskan di hasil kita. Iya Bu. Terima kasih. Jadi kenapa Ki datang ke sini, ada masalah atau ada yang mau Ki bicarakan atau ada yang mau cerita? Sebenarnya saya mau cerita Ibu tapi sedikit gugup. Tidak apa-apa Ji kalau gugup. Misalnya Nak Maya ragu cerita karena Nak Maya takut privasinya tidak terjaga. Ibu bisa jamin kalau privasi yang ada di situ pasti terjaga, karena kan kita guru BK itu memiliki kode etik, asas kerahasiaan, dan juga nanti kita tidak bakal memaksa Jimaya untuk bicara. Kita lakukan secara perlahan ya, tidak memaksa, tidak terpaksa lah begitu. Jadi Bu, belakangan ini nih setiap saya lihat darah itu saya kayak merasa cemas, takut, sampai kayak biasa terbawa mimpi. Jadi memang seperti ini ke dari dulu atau baru-baru sih atau gimana? Dulu itu Bu, saya enggak setakut ini sama darah. Bahkan saya tuh sering nonton film-film yang ada adegan darahnya. Tapi enggak tahu setelah ada adegan yang membuat saya merasa takut atau trauma, saya kayak lebih cemas lagi lihat darah, dan sekarang takut sekali lihat darah. Ibu mengerti, pasti kayak mengganggu sekali kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita trauma dan kita harus melihat hal-hal itu setiap hari. Kayak kalau jalan Ki dan tidak sengaja Ki melihat anak-anak yang jatuh terus ada tubuhnya yang terluka, pasti kayak tidak enak dirasa juga, kayak langsung pusing. Bener-bener yang hidupnya itu tidak damai lah, tidak tenang karena selalu dihantui rasa kecemasan, rasa ketakutan. Ya Ibu bisa mengerti, memang kayak begitu tidak bakal nyaman Ki, karena selalu menghantui di kehidupan tak sehari-hari. Iya Bu, bahkan saya setiap lihat darah itu kayak perih sekali dan kayak rasa trauma Bu. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya memang Maya ini pernah mengalami sesuatu yang membuat Maya bisa dibilang Maya ini takut lihat darah atau cemas lihat darah karena hal itu, pernah atau memang tiba-tiba jatuh aja? Sebenarnya dulu tuh saya lihat darah kayak tadi karena seperti tadi saya juga bicara sama Ibu, bahkan dulu saya sering nonton film-film yang ada adegan darahnya. Tapi semenjak setelah aku kecelakaan sama kakakku, ya tahu kan harus apa Bu. Setiap saya lihat darah itu karena dulu pas kecelakaan saya kayak rasa takutku sama lihat darah itu semakin bertambah. Jadi setiap lihat ke darah selalu kan lagi ingat itu pas kecelakaan. Nggak tahu Bu harus ke apa, karena sampai saya terbawa mimpi juga. Menurut Maya ini gara-gara kecelakaan itu kayak selalu sih cemas darah, takut. Ini kayak begitu hal yang wajar sih, kayak hal yang membuat pernah sih mengalami sesuatu yang tak terduga, musibah seperti itu. Pasti kedepannya kalau melihat sesuatu yang berkaitan dengan itu bakal teringat pasti dengan hal yang pernah kita alami. Jadi pasti teringat sama pas kecelakaan kalau tidak tidak. Menurutku Bu, saya tahu itu gara-gara itu karena saya sering juga nonton saya juga nggak terlalu begini dulu. Kalau saya menurutku Bu, semenjak hari itu. Oke, sebelumnya Ibu mau mengapresiasi Maya sudah mau bercerita, karena jarang sekali ada orang cerita rasa-rasa traumanya seberani ini begitu. Maya sudah melakukan hal-hal yang
sangat luar biasa karena bisa menghadapi rasa takutnya dengan bercerita. Nah, di sini ibu akan bantu Maya untuk menghadapi rasa takut itu. Nah, tinggal Maya yang memutuskan mau mengikuti arahan ibu atau tetap ingin ngestak begitu, tidak mau melawan rasa takut. Baik Bu, saya akan coba apa yang disarankan sama Ibu. Oke Maya, sebelum kita mulai prosesnya, ibu mau menjelaskan dulu apa yang mau dilakukan, karena di sini ibu mau membantu Maya itu melawan rasa takutnya ya. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan rasa traumanya, tapi kita bisa membantu Maya untuk melawan atau menghadapi rasa takutnya. Bagaimana Maya menghandle ketika rasa trauma itu datang kembali. Oke? Nah, di sini kita akan melatih tubuh dan pikiran agar terbiasa menghadapi apa yang selama ini Maya takutkan. Tapi kita melakukan secara bertahap, pelan-pelan ya. Mulai dari yang paling ringan. Nah, di sini kita akan mulai dari yang sederhana, kayak misal dari hanya sebuah warna, terus warna pecah, nantinya kita beralih ke sesuatu yang lebih realistis. Nah, di sini kita akan memulai dengan langkah-langkah kecil, dan Maya itu tidak perlu khawatir, ibu jamin ini tidak akan merusak menambah ketakutan, tapi ibu akan berusaha membantu Maya untuk menghadapi menghadapi rasa takut kita. Ibu, saya akan coba apa yang Ibu sarankan. Oke, sebelum kita mulai kita pelajari dulu teknik relaksasi. Nah, ini penting supaya kalau misal nanti Maya merasakan cemas atau takut, kita bisa menggunakan teknik ini untuk membuat perasaan Maya lebih baik. Nah, kita coba ya, ikuti ibu. Nah, tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan. Oke, satu kali lagi, tarik, tahan, keluarkan. Oke Maya, ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Mungkin Maya bisa melihat ini. Oke, sudah ya. Bagaimana perasaan tak melihat gambar ini? Saya merasa cemas Bu, tapi tidak terlalu. Bagus, kamu sudah melakukan langkah pertama ya. Kita akan lanjutkan dengan sedikit ke level yang lebih tinggi. Tapi sebelum itu kita lakukan teknik relaksasi tadi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan. Sekali lagi, tarik, tahan, keluarkan. Oke. Nah, bagaimana, lebih tenang nih, lebih rileks? Saya merasa jauh lebih tenang Bu. Oke. Kita akan bergerak ke tahap selanjutnya. Nanti ibu akan kasih lihat gambar yang abstrak, tapi bukan darah, cuma gambar abstrak yang berwarna merah. Nah, kalau misalnya Maya kurang nyaman, bisa berhenti sejenak ya. Baik Bu, saya siap. Silahkan. Bagaimana ketika melihat gambar tersebut? Saya masih cemas Bu, tapi saya masih bisa tahan rasa cemas itu. Oke, ibu sangat mengapresiasi ya, karena kamu bisa mengakui rasa cemasmu. Kan dulu kan mungkin ada orang yang kayak bohongi dirinya sendiri, yang bilang tidak cemas tapi ternyata cemas sekali. Tapi di sini Maya bisa dengan jujur mengatakan isi hatinya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik. Nah, sebelum itu kita lakukan lagi teknik pernafasan ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, karena
bagaimana, ada rasa cemas yang masih tersisa atau sudah tidak ada atau bagaimana? Saya merasa lebih tenang Bu setelah melakukan tahap yang Ibu berikan. Oke, kita bisa lanjut. Di sini Ibu akan memberikan gambar yang realistis ya, itu adalah gambar darah yang asli. Nah, kalau misal Maya memang tidak tahan atau cemas sekali, kita bisa berhenti ya. Saya ingin mencoba Bu. Oke, pintar. Silahkan. Oke, bagaimana Maya? Setelah saya lihat gambarnya tadi Bu, saya mulai merasa pusing dan cemas. Tapi saya tidak terlalu cemas seperti biasanya. Saya kayak masih bisa Kak duduk di sini tanpa merasakan hal-hal yang lebih cemas seperti dulunya. Oke, itu kemajuan yang sangat besar karena sebelumnya itu kebanyakan murid-murid di sini tuh kayak butuh beberapa kali terapi untuk bisa menghasilkan hasil yang bagus. Tapi Maya di sini tadi 1 kali percobaan sudah bisa handle perasaan takutnya. Oke, tidak ada bagian tubuh yang tegang atau bagaimana? Leherku Bu terasa kaku dan jantungku kayak berdetak lebih cepat. Oke, mungkin kita bisa coba teknik relaksasi otot coba Maya angkat bahunya pelan-pelan, tegapkan badannya, turunkan. Oke, ulangi 1 kali lagi. Oke, angkat bahunya, turunkan. Oke, bagaimana perasaan kita lakukan relaksasi otot yang tadi? Saya merasa lebih tenang Bu, dan tapi masih ada rasa takutku, tapi saya merasa bisa mengatasinya sedikit demi sedikit. Biasanya saya kalau lihat darah itu lihat gambar atau yang sejenis darah itu kayak langsung teringat lagi kejadian pasku kecelakaan sama kakakku, semacam trauma. Oke, Ibu sangat mengapresiasi ya, karena Maya ini sudah bisa menunjukkan bahwa Maya bisa mengontrol reaksi tubuhnya. Ini juga langkah yang sangat besar dan cukup cepat dalam proses terapi. Nah, Ibu mau bertanya bagaimana perasaannya Maya setelah melakukan proses ini secara keseluruhan dari awal yang sampai sekarang. Saya merasa lebih tenang Bu, dan lebih bisa kendalikan diriku terhadap darah. Dan saya juga ingin terus melanjutkan proses ini karena saya dari awalku di sini saya masih dari Ibu menunjukkan gambar-gambar yang dari awal sampai akhir saya masih bisa duduk bertahan di tempat ini dan rasa cemasku itu alhamdulillah berkurang Bu. Bagus. Maya itu sudah bisa membuat kemajuan yang sangat besar Nah, kita di sini tidak berusaha untuk menghilangkan, tapi lebih tepatnya itu untuk bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut kita. Nah, di sini Maya memang sudah bisa mengontrol, dimana tadi yang awalnya agak cemas, takut, tapi karena sudah diberikan beberapa teknik relaksasi juga jadi dia juga sudah bisa menghandle rasa cemasnya gitu. Karena sudah melakukan hal yang baik, Ibu betul-betul mengapresiasi dan menghargai keberaniannya Maya. Nah, sebelum kita akhiri proses konseling ini, ada yang mau Maya tanyakan atau ada yang mau diceritakan lagi? Sepertinya tidak ada Bu, karena saya merasa lebih tenang setelah ngobrol sama Ibu. Oke, bentar. Nah, kalau misalnya Maya mau ada apa-apa, hubungi saja Ibu atau langsung datang ke ruangan ini saja. Baik Ibu, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Kalau begitu saya pamit Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.